Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya jawabnya nih masih belum kompak nih. Tadi masih ada yang lagi siap-siap kayaknya yang ngambil bukunya. Oke, Miss ulang lagi ya salamnya ya. Harus jawab dengan semangat ya. Ya, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Kalau jawab salamnya semangat, pasti nanti kita belajarnya nih hari ini pasti akan lebih semangat juga. Oke, sebelum kita mulai ya, pasti lebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Tolong pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Tresna. Ya udah, Tresna. Ya, ayo Tresna tolong pimpin doa ya. Siap, Miss. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk ketua kelas. Nah, gimana nih kabarnya nih semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Kira-kira Miss mau absen dulu nih, ada yang tidak masuk nggak ya? Kopi, Bu. Kopi tidak masuk. Mana? Ada. Oke. Tadi sembunyi sebentar. Oke, alhamdulillah ya hari ini masuk semua. Sebelum Miss mulai ya belajarnya, ingat nggak minggu lalu di pertemuan sebelumnya Miss udah minta kalian nih buat baca materi berikutnya. Ada yang ingat halaman berapa yang dibaca? Kayaknya sih kelihatannya dari muka-mukanya belum ya. Belum, Miss. Kayaknya semalam belum ada yang baca ya, belum ada yang belajar ya. Belum. Ya, Miss, ya hujan gede, Miss, jadi ngantuk. Mantan champion. Oke, jadi minggu lalu tuh Miss minta kalian membaca halaman 119 sampai 124. Boleh ya, bisa sambil dibuka bukunya ya. Nah, di halaman di halaman 119 sampai 124, apa materi yang akan kita bahas? Ya, materinya adalah tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, sebelum kita membahas materinya, Miss udah share ya link Google Sites di GCR. Silakan kalian boleh buka GCR-nya dan ini Miss juga akan tampilkan ya. Oke, sebentar. Ya, sudah muncul. Miss. Oke. Ya, nah di halaman pertama ini adalah berandanya ya. Kalian boleh scroll ke bawah, pilih materi ya yang ada gambar buku-buku ini, pilih materi. Kemudian dari materi ini pilih yang kelas 8 karena ya kalian sekarang di kelas 8. Nah, kemudian karena kita sekarang sedang mempelajari bab 2, silakan buka bab 2, kemudian ke materi konflik dalam kehidupan sosial. Nah, oke. Ini sudah ketemu ya materinya. Sudah, Miss. Sudah. Nah, di sini ada slide-nya, ya ini yang masih belum muncul gambarnya. Oke nih. Slide-nya boleh dibuka ya, boleh diklik, nanti akan muncul ke tab yang baru. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini kalau sudah dibuka ya slide-nya ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari nih di materi kali ini, yaitu tentang konflik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Miss mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang pernah berantem sama temennya, atau sama adiknya, atau sama kakaknya di rumah? Sama Topi, Bu. Berantem mulu di kelas. Oh, berantem mulu. Kenapa tuh? Bikin cewek. Rebutan ya? Rebutannya. Oke, nah pasti ya Miss yakin nih setiap diri kita nih, setiap individu pasti pernah mengalami konflik, pernah berantem itu juga bagian dari konflik ya. Tapi dari berantem tadi itu pasti ada penyebabnya kenapa jadi berantem, terus nanti tuh ada solusinya juga setelah berantem tuh baiknya tuh harusnya gimana. Nah itulah yang nanti akan kita pelajari.
Nah, oke, boleh di next ke slide berikutnya. Nah, Miss mau menginfokan dulu nih, kenapa sih kita harus belajar tentang materi konflik ya? Bukan Miss minta kalian untuk jadi berkonflik ya, bukan seperti itu. Tapi dengan materi ini, Miss harap yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian konflik ya. Jadi nanti akan Miss uraikan pengertian konflik menurut beberapa ahli. Lalu setelah kalian tahu pengertiannya, kalian juga bisa nanti menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik itu. Dan juga nanti ada bentuk-bentuk konfliknya, kalian bisa mengidentifikasi juga. Dan yang terakhir, nanti Miss akan minta kalian untuk menyajikan. Jadi ada Miss akan minta kalian untuk mencari artikel yang berkaitan dengan konflik, lalu nanti artikel tersebut harus kalian analisis ya. Dari artikel tersebut tuh kenapa konflik itu terjadi, lalu bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Nanti setelah kalian menganalisis, kalian kemukakan, kalian presentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Nah, jadi seperti itu ya tujuannya ya. Oke, selanjutnya Miss mau tanya nih, apa yang bisa kalian kemukakan atau kalian tahu apa sih arti dari konflik? Ada yang bisa jawab? Coba, Novi, apa arti dari konflik? Miss, Novi kayaknya ya. Ya, silahkan. Oh, Novi kayaknya lagi sibuk sendiri nih ya. Apa Novi arti dari konflik ada yang tahu? Oh, belum ada suaranya. Gara-gara tadi nonton Liga Champion, Bu, jadi ngantuk. Aduh, boleh ke kamar mandi cuci muka dulu ya. Saya bilang sebentar ya. Ya. Oke, siapa atau enggak bisa menyebutkan contoh lain. Kalau tadi Miss menyebutkan berantem dengan teman atau dengan kakak dengan adik, atau bisa menyebutkan contoh lain dari konflik? Ada yang bisa? Itu Bu. Cahaya, coba Cahaya. Ya, Novi. Bentrok supporter, Bu, bentrok supporter. Tawuran, Bu. Benar. Tawuran, iya, bentrok antar supporter yang baru saja terjadi kemarin ya, tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang ya. Itu juga merupakan bagian dari konflik. Tadi juga tawuran ya. Biasanya nih, nanti ini kebanyakan nih anak-anak SMA suka nih tawuran nih antar SMA 1 dengan SMA yang lain. Nah, tapi Miss harap nih kalian ya setelah mempelajari konflik ini jangan sampai nanti pas SMA terlibat tawuran. Oke, tadi itu adalah bagian-bagian dari konflik. Konflik bisa juga kita sebutkan dengan pertikaian, perkelahian, perselisihan, pertentangan, itu pun juga bagian dari konflik. Kayak yang ada di gambar ini nih, ini lagi demo tentang kenaikan BBM, ini juga merupakan bagian dari konflik. Nah, oke. Selanjutnya, apa sih pengertiannya? Nah, ini adalah pengertian dari beberapa tokoh, yaitu dari Robert M.Z. Lawang dan dari Surjono Sukanto. Ada yang mau membacakan pengertian dari Robert M.Z. Lawang? Hai Bu. Oke. Ya, silakan Nopi. Ya, boleh. Jadi Robert MZ kayak Zainuddin MZ ya Bu ya. MZ Lawang. Bukan, tapi ya beda. Oh, bukan. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Oke, terima kasih Novi. Ya, terima kasih sudah membacakan. Selanjutnya, yang kedua, pengertian yang kedua menurut Surjono Sukanto, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Silakan Wanti. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan, Miss. Ya, oke. Terima kasih ya Wanti sudah membacakan. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan nih bahwa konflik itu memang pasti terjadi di setiap individu karena konflik itu adalah bagian dari proses sosial. Nah, tapi ya konflik ini juga bisa ada konflik yang kecil ya, hanya perselisihan kecil ya, seperti kayak kalian berantem sama temennya rebutan sendal, rebutan pulpen, ya itu hanya konflik-konflik yang kecil. Tapi ada juga konflik yang besar yang bahkan sampai mengancam atau bahkan sampai ada kekerasan. Kalau ada kekerasan itu berarti bisa sampai menimbulkan korban jiwa, bahkan bisa merusak harta benda. Ya itulah yang parah gitu ya. Nah, jadi nanti dari dua tokoh ini kita bisa mengambil ya kesimpulan arti dari konflik itu. Oke, next ya.
Nah, selanjutnya tadi udah pengertiannya. Sekarang nih ada faktor-faktor penyebab konflik. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Apa aja sih faktor-faktor penyebab konflik? Yang pertama ada apa aja? Perbedaan individu. Lalu yang kedua, Perbedaan ya, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perubahan sosial. Oke, alhamdulillah nih masih jawab semuanya nih, berarti semuanya masih fokus nih ya. Nah, dari perbedaan individu nih, yang tadi Miss udah bilang, kita sebagai makhluk sosial, pasti karena kita bersosialisasi, pasti kita sering atau pernah terjadi konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Konflik itu terjadi ya karena ada perbedaan karakter, perbedaan pola perilaku ya. Makanya ketika kita nggak bisa menerima perbedaan orang lain, maka di situ timbullah konflik. Begitu juga dengan perbedaan kebudayaan, kepentingan. Semua orang punya kebudayaannya masing-masing, punya aturan, nilai normanya masing-masing di setiap tempat tinggal kita ini berbeda, lingkungan kita berbeda. Di sekolah kita dengan sekolah lain pasti ada perbedaan peraturan. Nah, ketika kita nggak bisa menerima perbedaan tersebut, maka pasti akan terjadi konflik. Kepentingan juga gitu. Contohnya misalnya nih antara apa ya? Siapa yang bisa di sini mencontohkan konflik karena perbedaan kepentingan? Ada yang tahu? Oke. Perusahaan sama itu Miss pekerja pabrik. Oh iya benar, betul, tepat ya. Karena antara perusahaan yang punya nih pemilik perusahaan nih si bosnya ini sama pekerja pabriknya atau buruhnya, yaitu punya perbedaan kepentingan. Misalnya kadang sering terjadi demo-demo ya, demo antara buruh pabrik dengan perusahaannya. Nah itu karena demo buruhnya punya tuntutan, tapi tuntutannya nggak dipenuhi oleh perusahaannya karena perusahaannya punya kepentingan yang lain, maka terjadi konflik, betul. Dan yang terakhir perubahan sosial ya. Zaman Miss sekarang dengan zaman Miss dulu ya, ketika Miss masih seumuran kalian dengan zaman kalian sekarang nih pasti beda. Dulu Miss belum ada tuh ojek online ya, belum ada transportasi online ya. Nah, awal mula adanya transportasi online pun dulu tuh sempat terjadi gesekan gitu ya, di mana masih ada tuh ojek pangkalan ya. Nah, ojek pangkalan nih nggak menerima nih munculnya ojek-ojek online yang dianggap tuh mengambil rezekinya ya. Akhirnya pas ada ojek online, ada yang dipukul lah, ada yang ya pokoknya dikerasin gitu ya, karena belum menerima perubahan gitu. Karena ketika ada perubahan dan kita nggak bisa menerima perubahan, maka di situ bisa terjadi konflik. Oke, paham sampai sini? Paham Ya. Miss. Paham ya? Kita lanjut ya. Paham. Ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik ya. Ini ada 6 bentuk-bentuk konflik. Nanti 2 laginya di slide berikutnya. Kita sebutkan sama-sama ya. Konflik apa yang pertama? Konflik pribadi. Konflik agama. Yang ketiga, konflik rasial. Konflik antar kelas. Yang kelima konflik apa? Yang kelima konflik politik, dan yang keenam adalah konflik internasional. Oke, ya. Jadi 6 bentuk-bentuk konflik. Nah, kalau yang digambar ini nih kira-kira termasuk konflik apa ya? Ada yang tahu konflik apa nih yang ada? Internasional nih. Internasional Miss. Ya, oke, betul ya. Pintar-pintar semuanya nih. Ya, karena ini ada 2 negara ya, Korea Utara, Korea Selatan ya. Dengan ada presidennya ya. Nah, ini adalah konflik internasional. Oke, selanjutnya kita tentukan lagi bentuk-bentuk konflik dari gambar-gambar yang udah Miss share nih. Oke, coba. Ya, yang pertama coba Miss mau minta Ilah, itu konflik apa ya yang ada 2 orang mau nonjok itu tuh? Itu konflik apa nih yang pertama nih? Konflik orang berantem. Tadi kan ada konflik pribadi, konflik agama, konflik rasial. Nah, kalau yang 2 orang ini termasuk konflik pribadi, Bu. Iya, betul. Oke, lanjut yang kedua. Ini ada orang lagi demo, terus ada tulisannya hentikan rasisme terhadap orang Papua. Oke, siapa yang bisa jawab? Ini termasuk konflik apa? Saya, Bu. Konflik budaya. Bu. Trisna, iya betul. Konflik sosial.
Oke, ada konflik sosial dan ada konflik rasial, tapi ini lebih tepatnya karena membahas tentang rasis ya, ini adalah masuk ke konflik rasial. Lalu yang ketiga nih ada peristiwa G30 SPKI. Kira-kira ini peristiwa besar yang pernah terjadi ya di negara kita ya. Kira-kira termasuk konflik apa ya? Politik, Bu. Iya betul, betul sekali. Politik. Ya, konflik politik, iya betul ya. Nah, berikutnya nih, yang keempat yang ada orang berkumpul nih di satu titik, ini tuh di Bundaran HI sampai menuju Monas pada saat itu terjadi di tahun 2012. Nah, ini nih putih-putih nih orang yang memakai baju putih-putih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini peristiwa apa? Itu demo di Jakarta. Ya, yang lagi tuh ada 212 kan, Bu? ya betul Tresna ya tepat ya. Ya, jadi pada saat itu di tahun 2012 ya ada kasus penistaan agama ya. Nah, jadi ini namanya aksi 212. Ini termasuk konflik apa ya? Konflik agama. Agama bukan? Konflik agama Bu. Sekali ya. Karena tadi udah Miss bilang ya kan penyebabnya adalah penistaan agama ya pasti berkaitan dengan konflik agama. Oke, next yang berikutnya ini yang ada demo juga nih, tolak upah murah. Kira-kira konflik apa ya? Konflik apa ini? Kepentingan, Bu. Kepentingan, bukan? Bu. Ya benar. Kalau faktornya, Kepentingan ya, Miss ya. kalau faktornya memang karena perbedaan kepentingan, tapi kalau bentuk konfliknya termasuk konflik antar Kelas sosial. ya betul Konflik ada. kelas sosial. Iya betul nanti konflik antar kelas atau kelompok sosial. Dan yang terakhir ini termasuk konflik apa nih? Ada 2 bendera negara nih. Konflik internasional. Ya, Internasional, konflik Miss. internasional betul kan ini antara Rusia dan Ukraina. Negaranya Masya, Oke Bu. ya. Ya, oke. Nah, alhamdulillah ya, udah bisa nih jawab semuanya, insya Allah ya udah paham. Tapi sebelum lanjut ke materinya masih ada satu materi lagi, Miss mau ice breaking dulu nih, ya. Sebentar. Iya, Miss. Nah, oke, ini ada gambar, udah kelihatan di sini. Ya, ada gambar apa ini ya? Harimau. Miss. Harimau. Ya. Ini gambar harimau ya. Coba Miss mau kalian hitung ada berapa sih jumlah harimau nih di gambar ini nih? Coba. 4, yakin 4? Coba. 5. Ada 5, Miss. Ada yang 7. lain, ada yang lain. 9. Ada 5. 11, Miss. 11. Ada lagi yang lain. Banyak, Miss. Banyak. Oh, banyak ya, pasti banyak ya. Itu yang goib hantu itu. Iya, ada berapa tadi terakhir Tadi batu 11. tuh. Nah, iya. Ada lagi yang lain. 11 tadi yang paling banyak ya. Oke, sekarang Miss kasih tahu nih ada berapa sebenarnya ya. Nah, oke kita lihat ya 9, 11, 6 ya yang benar yang mana ya? 5. Nah, Oh. ini dia. Ya ternyata ada banyak ya. Ada banyak nih astral itu. muka-muka harimaunya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya astralnya tidak kelihatan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi ada 16 muka harimau. Oke. Kalian jadi fokus lagi ya dengan Miss minta menghitung jumlah harimau. Oke. Iya, Nah, Miss. ini intermezzo sedikit ya. Oke, selanjutnya tadi udah bentuk faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik. Sekarang tinggal satu lagi nih, yaitu tentang upaya mengatasi konflik. Ada 3 upaya dalam mengatasi konflik, yaitu ada preventif, represif, dan kuratif. Tapi sebetulnya kalau nanti kalian baca lagi di buku atau cari-cari di internet, upaya mengatasi konflik itu masih banyak ya selain 3 ini ya. Tapi yang disajikan 3 ini aja dulu. Nah, ada preventif. Preventif itu adalah upaya pencegahan ya. Jadi biar sebelum terjadinya konflik ini harus ada pencegahannya dulu ya. Nah, terus kalau represif ternyata kalau konflik itu tuh udah terjadi ya maka harus dicari penyelesaiannya. Itu namanya represif. Dan kuratif selain dicari cara penyelesaiannya harus harus ditanggulangi, harus diatasi dampak dari terjadinya konflik itu. Itu namanya kuratif. Oke ya, jadi nanti ketika kalian mencari artikel, nanti kalian juga harus bisa menentukan konflik yang kalian dapat, artikel yang kalian dapat itu termasuk ke dalam konflik apa, terus upayanya apa. Nanti lebih jelasnya.
Oke, karena sudah selesai materinya, ya sekarang silakan balik lagi ke sites-nya, Google Sites-nya. Nah, tadi udah nih buka slide-nya nih, terus di bawah Miss juga sudah tampilkan LKPD, ya boleh dibuka, diklik yang ada tombol panah dengan kotak ini, nanti akan masuk ke tab yang baru. Nah, nanti akan muncul, ya kalau kalian udah buka seperti ini ya. Nah, di lembar kerjanya ini langsung aja ke petunjuknya ya. Jadi pertama dibentuk dulu nih kelompok ya. Kelompoknya sudah Miss bagikan, nama-nama anggotanya sudah ada di GCR. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya. Sudah? Sudah, Miss. Oke, ya karena sudah gabung dengan kelompoknya, sekarang dengan kelompoknya mencari artikel yang berkaitan dengan konflik. Ya. Nah, silahkan dicari artikelnya, Miss beri waktu 10 menit ya. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat artikelnya, boleh tolong konsultasikan dulu ke Miss ya, biar Miss tahu artikelnya ini cocok sesuai atau enggak. Nanti dari artikel tersebut, kalian analisis ya. Analisisnya itu gimana, Miss? Analisisnya boleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah Miss sajikan di halaman berikutnya nih, halaman berikut LKPD. Ya, jadi pertama kalian harus menjelaskan artikel tersebut masuk ke dalam konflik apa, lalu setelah itu kalian harus kemukakan faktor-faktornya, kenapa konflik itu terjadi, dan yang ketiga adalah kira-kira solusi atau upaya apa yang dapat diberikan untuk menyelesaikan konflik pada artikel tersebut. Tapi jawabnya bukan di sini ya, jawabnya Miss minta kalian membuat Google Slide ya. Karena Miss tahu kalian udah terbiasa nih menggunakan Google Slide ya, jadi bisa ya membuat hasil analisis dengan slide yang semenarik mungkin. Untuk mencari artikelnya 10 menit, nah nanti 30 menitnya untuk menyusun Google Slide-nya. Oke, silahkan dicari dulu artikelnya. Ya, oke, sudah selesai? Sudah dapat artikelnya? Sudah, Miss. Ya, sudah dianalisis. Ya, sudah ya. Ini juga beberapa kelompok juga sudah mengumpulkan nih artikelnya ke Miss ya. Nah, setelah ini kita akan presentasi ya. Presentasi setiap kelompok ini akan maju, oke? Dari kelompoknya Ika dulu ya. Silakan kelompok Ika presentasikan hasil artikelnya, hasil analisisnya. Ya, Miss. Suara saya terdengar, Miss? Ya, terdengar. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman mau mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini artikelnya tentang demo mahasiswa dan petani terkait kenaikan harga BBM dan konflik agraria. Ini lebih membahayakan dari perkara Sambo. Nah, untuk bentuk konfliknya itu adalah konflik antar kelas sosial. Penyebabnya dikarenakan pemerintah menaikkan harga BBM yang merugikan masyarakat. Ditambah lagi konflik agraria para petani di Bengkulu yang sudah 10 tahun tidak diselesaikan oleh pemerintah. Upayanya di sini mempertemukan antara perwakilan mahasiswa dan petani dengan pemerintah. Di sini bisa DPRD ya. Kemudian mendengarkan tuntutan dari mahasiswa dan petani dan berupaya untuk memberikan solusinya. Sekian, Miss, dari kelompok kami. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompoknya Ika. Ya, artikel yang sangat bagus ya, dan analisisnya juga tepat ya. Di sini artikel ini nih membahas tentang demo ya, karena memangnya di negara kita ini sering sekali terjadi demo ya. Demo antara mahasiswa dan petani dengan pemerintah ya, atau dengan DPRD setempat. Nah, tadi juga sudah tepat bentuk konfliknya termasuk konflik antar kelompok ya, karena antara kelompok mahasiswa dan petani juga kelompok pemerintah. Lalu tadi juga faktornya ya, karena mahasiswa dan petani ini punya tuntutan, betul ya, dan solusinya adalah dengan mempertemukan perwakilan ya, mempertemukan kedua belah pihak untuk sama-sama mencari solusinya. Oke, kita beri applause dulu untuk kelompoknya Ika. Silakan beri applause. Ya, bagus ya. Oke, lanjut kelompok yang terakhir yaitu dari kelompoknya Cahya. Sudah siap kelompoknya Cahya? Siap, Miss. Nah, kelompoknya Cahya ini artikelnya tentang ini ya. Yang ini bukan, betul?
Iya betul Miss, artikelnya tentang atlet yang berselisih Miss. Ya, oke, Jadi silakan Kelompok Cahya untuk iya, mempresentasikan. artikel yang kami dapatkan yaitu mengenai konflik panas Kevin Sanjaya dan Harry berujung damai Miss. Ya, bentuk Ya, konfliknya analis termasuk konflik apa lah? bentuk konfliknya termasuk dalam konflik pribadi. Faktornya karena adanya gesekan antara pemain bulu tangkis dan pelatihnya yang berawal hanya karena masalah kecil, akan tetapi karena terekspos ke media sosial sehingga masalah pribadi ini jadi dibesar-besarkan oleh netizen, Miss. Lalu Oke. upaya menyelesaikannya yaitu dengan cara berdamai, menerima dan memaafkan antar pemain dan pelatih tersebut, Miss. Oke, terima kasih untuk Kelompok Cahya. Ya, berikan aplaus dulu kalau untuk Kelompok Cahya. Ya, bagus ya. Tadi juga analisisnya juga sudah tepat ya. Ini juga jangan salah, konflik pribadi pun ternyata juga ada masalahnya ya. Karena sekarang ini apa-apa itu gampang terekspos ya oleh media, bahkan yang awalnya hanya konflik kecil, konflik pribadi pun menjadi besar karena dibesar-besarkan tadi oleh netizen gitu. Oke, karena sudah sudah presentasi semua nih, Miss Kira sudah cukup paham ya dengan materi konflik ini. Nah, terakhir ya sebelum selesai, Miss mau kita ada latihan dulu nih. Ya, latihannya pakai Google Form. Udah Miss share di GCR Google Form-nya. Silakan dibuka linknya. Ya, ini ada 5 soal. Boleh langsung dikerjakan. Oke, sudah ada? Sudah, Miss. Sudah, Oke. Miss. Ya, silakan dikerjakan. Miss kasih waktu 1 menit, 5 menit ya. Oke, karena sudah selesai? Sudah, Miss. Udah ya. 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 Sekarang kita bahas ya. Kita bahas nih biar kalian tahu nanti udah benar semua atau masih ada yang salah. Ya. Sebentar ya. Oke, Miss minta ada yang menjawab ya post testnya. Soal pertama, siapa yang mau menjawab nih? Oke, coba Tresna jawab yang konflik Palestina ini. Miss, maaf kurang kelihatan tulisannya kecil. Oke, sebentar. Ya, segini udah kelihatan belum? Sudah. Silakan, Tresna. Konflik internasional, Miss, yang D. Ya, oke, betul ya. Nah, ini pertanyaannya adalah tentang konflik Palestina dan Israel. Karena sudah melibatkan 2 negara, maka jawabannya adalah konflik internasional. Siapa di sini yang jawabannya betul? Saya, Miss. Betul semua? Saya, Miss. Saya betul, Miss. Oke, alhamdulillah ya, betul. Sekarang masuk ke nomor terakhir. Ya, silakan siapa yang mau jawab nih yang ada gambarnya. Intan, boleh deh Intan jawab. Ini nanti. Ada pilihannya nggak itu, Miss? Ada, sebentar. Iya. Nah, tadi udah kelihatan gambarnya ya? Iya. Nah, termasuk konflik apa nih kira-kira nih? Konflik antar kelompok bukan ya, Miss ya? Ya, coba teman-teman yang lain jawabannya sama, antar kelompok juga. Sama. Sama ya. Sama, Miss, sama. Oke, sama semua ya. Jawabannya adalah betul, konflik antar kelompok. Di sini adalah kelompok yang sudah menerima perubahan dengan sudah menggunakan ojek online, tapi kelompok yang belum bisa menerima perubahan ya masih di ojek pangkalan gitu ya. Nah, betul ya jawabannya ya, tepat ya. Oke, karena semuanya sudah kita bahas, kira-kira ada yang salah nggak nih? Apa betul semua dari 5 soal ini? Betul semua. Betul semua, Miss. Oke, betul ya, betul semua ya, alhamdulillah ya. Ya, kalian langsung bisa nih melihat poinnya dan skornya nih, dapat nilainya berapa udah langsung terlihat ya. Oke, alhamdulillah karena semuanya sudah mengerjakan ya, waktunya juga sudah selesai ya. Sebelum Miss tutup ya, kita coba simpulkan bareng-bareng ya apa yang tadi sudah kita pelajari. Tadi kita pertama membahas tentang
pasti tentang konflik, tapi yang pertama adalah tentang apa? Pengertian konflik. Ya, konflik itu sesuatu yang pasti terjadi, tapi dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lawan. Lalu setelah pengertian, apalagi yang kita bahas tadi ada apa? Ada faktor-faktor penyebab konflik. Apa aja yang pertama faktor-faktornya? Ada karena perbedaan individu, ya, terus kemudian ada perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan apa lagi? Perbedaan kebudayaan, dan yang terakhir perubahan Sosial. ya, perubahan sosial, betul. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik, ya. Ada 6 bentuk-bentuk konflik. Coba kita sebutkan lagi. Yang pertama apa? Konflik pribadi, selanjutnya konflik agama, konflik rasial, ya, dan konflik internasional. Dan terakhir, ya betul, terakhir ada upaya dalam menghadapi konflik. Ada apa aja bisa disebutkan? preventif, Ya, preventif, terus represif, dan yang terakhir lagi adalah kuratif. Ya, oke, alhamdulillah ya. Sudah bisa menyimpulkan nih semuanya. Yang terakhir ya, apa sih nilai baik apa yang bisa kita ambil dari materi ini? Ya, Miss harap dengan kita memahami tentang konflik ya, ketika nanti kita mengalami konflik ya, kalian bisa nih menjadi orang yang bijak, bisa mengambil sikap yang bijaksana dalam menghadapi atau menangani konflik. Jangan sampai ketika kalian sedang berkonflik ya, upaya yang kalian pilih itu yang merugikan orang lain. Harus bisa meredam sifat egoisnya ya, bahwa setiap orang ini punya perbedaan ya, dan kita harus bisa menerima segala perbedaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, aduh sepertinya nggak ada ya. Kayaknya udah pengen cepet-cepet istirahat ya, udah lapar ya. Iya, betul. Oke, karena sudah selesai juga, kita cukupkan dulu materinya sampai sini ya. Kita tutup sama-sama belajar hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya Miss mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama.